Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku seiman yang senantiasa mengharap ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sungguh bahagia dan sedih adalah sifat kita manusia. Keduanya mesti ada dalam diri kita. Hari ini kesedihan ditinggalkan Ramadan pasti harus ada sebagai seorang mukmin. Pun demikian Rasulnya yang mulia teladan kita sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Di tengah kesedihan ditinggalkan Ramadan harus ada bahagia. Lis-shaimi farhatan. Siapapun yang berpuasa akan mendapat dua bahagia. Sedih Ramadan meninggalkan pasti, tapi bahagia harus. Farhatun inda fitrihi. Bahagia yang pertama saat kita berbuka puasa. Dan hari ini disebut oleh Rasulullah Idul Fitri, kembali berbuka. Tidak boleh hari ini berpuasa. Hari ini harus makan dan minum. Bahagia, bahagia. Orang sedih gak mungkin bisa makan dan minum dengan kenyang, dengan lahap. Orang sedih pasti mikir mau menyuap. Tapi hari ini harus bahagia. Sehingga Islam mensyariatkan zakatul fitri. Jangan sampai ada seorang yang berpuasa, malamnya bersedih, esok dia berpikir apa yang akan dimakan. Inilah yang membuat kita bahagia pertama. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia saat nanti jumpa Allah. Masya Allah. Saat kita berjumpa dengan Allah, tidak ada kebahagiaan yang lebih dari itu. Semoga Allah izinkan kita berjumpa dengan Allah. Allah yang kita cintai, Allah yang membuat kita hadir di sini, Allah yang membuat kita saum, Allah yang membuat kita menutup aurat, Allah yang membuat kita berjuang, Allah yang membuat kita hidup, Allah yang membuat kita mati, Allah yang membuat kita berkumpul nanti di surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang senantiasa mengharap ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahagia dan sedih diatur oleh Islam. Dialah mukmin sejati saat bahagia dan sedihnya benar. Perhatikan baik-baik ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seorang mukmin sejati akan bahagia ketika man sarrathu hasanatuhu, ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika dia melakukan kebaikan, dia bahagia. Seperti hari ini, salat subuh berjamaah tadi pagi, hadir salat Id, berjumpa dengan saudara-saudara, harus bahagia jika dia mukmin. Jangan sampai jumpa saudara wajahnya murung, cemberut, tanpa senyum. Yang kedua, seorang mukmin sedih, maaf, ketika melakukan kesalahan. Jika hari ini ada sebagian saudara kita terlambat salat subuh, jika dia mukmin, sedihlah. Jika hari ini terlambat salat Id, sedihlah. Jika hari ini tidak bisa berinfak, sedihlah. Bahagia dan sedih diatur oleh Islam. Dialah mukmin sejati. Bahagia dan sedih bukan karena materi, bukan karena fisik, bukan, tapi karena Allah. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah, yang senantiasa mengharap kasih sayang dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini sebagian besar saudara kita salah sedih, salah bahagia, sehingga Nabi mencontohkan doa pagi dan sore, disunahkan dibaca pagi dan sore. Bagi yang belum hafal, boleh pelan-pelan ikuti saya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Inilah tema kita hari ini, 8 penyakit yang sangat bahaya, lebih dari COVID-19. Semoga hari ini kita semua sehat, tidak ada lagi COVID-19 insya Allah. Karena sudah tahun 2022, sudah expired, sudah nggak laku. Insya Allah sehat semuanya. Jamaah sekalian, 8 penyakit ini yang paling kronis. Yang pertama, ya Allah, aku mohon sungguh-sungguh Engkau jaga aku ya Allah dari cemas, gelisah, gundah gulana, tidak tenang, dari sedih berkepanjangan, putus asa, tidak ada harapan, dari lemah, hina, seolah tidak punya kekuatan, dari malas, dari pengecut, tidak berani, dari kikir, tidak mau berbagi, dari lilitan utang, dan dari cengkeraman bangsa asing. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, sahih. Baca pagi dan sore. Mudah-mudahan mulai hari ini dan seterusnya, Rasulullah yang mulia membuat antisipasi dari 8 penyakit ini. Semoga Allah lindungi kita, keluarga kita, bangsa tercinta ini dari 8 penyakit ini. Masya Allah. Ibu, bapak, saudara-saudaraku, bayangkan jika orang sedih, cemas, gak mungkin bisa bekerja dengan baik. Benar? Jika orang putus asa, gak punya harapan, dia memilih, dia mendingan bunuh diri. Na'udzubillah, dosa besar, neraka baginya. Haram putus asa. Jika dia merasa lemah, seolah tidak punya kekuatan, dia mengatakan, Allah sudah takdirkan kita miskin. Tidak boleh merasa lemah. Harus duduk tegak di depan musuh kita. Ibu bapak, merasa lemah membuat musuh kita berbahagia. Seperti saat ibu bapak, menangkap tikus dengan jebakan. Semakin tikusnya meronta, ibu bapak sedih atau bahagia? Semakin bahagia, semakin menggeliat-geliat, semakin bahagia, semakin tepuk tangan. Itu yang terjadi kalau umat Islam merasa lemah. Umat Islam harus tegar, harus di depan musuh, harus senyum, harus tunjukkan saya tidak lemah. Bangsa ini tidak lemah. Jamaah sekalian, penyakit keempat yang sangat kronis, malas. Undangan jam 6:30 salat Id, hadirlah lebih awal. Undangan salat Jumat jam 11.46, nanti zuhur, hadirlah lebih awal. Asar jam 15:05, hadir lebih awal. Maghrib yang paling dinanti saat puasa, gak mau telat kalau maghrib. Alhamdulillah. Isya, Allah dan Rasulnya mengajarkan kita disiplin. Tidak ada agama lain yang seperti itu. Tidak ada agama lain yang seperti itu. Bersyukurlah. Malas, na'udzubillah. Orang kalau sudah malas, gak bisa bekerja. Orang takut ditemani berani. Orang malu ditemani berani. Orang malas, na'udzubillah. Ya Allah,
kami berlindung dari malas. Selanjutnya, ya Allah, kami berlindung dari pengecut, takut, tidak berani. Teriak-teriak di belakang, berhadapan tidak berani. Na'udzubillah. Yang keenam, ya Allah, aku berlindung dari bakhil, pelit, tidak mau berbagi, tidak peduli. Na'udzubillah. Jamaah sekalian, bangsa ini jika diisi dengan orang-orang yang mau berbagi, Allahu Akbar. Dia tidak bisa berpikir untuk diri saya. Dia tidak mengatakan, yang penting saya bisa makan, yang penting keluarga saya. Tidak bisa. Kita punya saudara-saudara seluruh Indonesia. Berbagi. Kita nyuwun perlindungan kepada Allah agar tidak pelit. Yang ketujuh, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, aku berlindung dari lilitan utang. Innalillahi, 7.000 triliun utang kita Indonesia. La haula wala quwwata illa billah. Kita berdoa bersama. Jika seluruh umat Islam berdoa hari ini, kemudian berbagi, berzakat, berinfak, insya Allah negeri ini selamat, insya Allah. Dan jangan utang lagi. Jangan utang lagi. Kita menyerukan dari majelis ini, please ya Allah, pemerintah jangan utang lagi. Indonesia sangat kaya, sangat kaya. Jangan utang lagi ya Allah, jangan utang lagi ya Allah. Orang utang karena merasa lemah, merasa pengen instan, tidak mau berbagi, itu orang utang. Dia maunya instan saja. Saya dapat uang, saya belanja, selesai. Tidak mau berusaha. Lemah dia. Na'udzubillah. Terakhir, Rasul sudah mewanti-wanti dari jeratan bangsa asing. Hari ini kita menyaksikan. Gak mungkin kita bangsa Indonesia berdiri tegak jika kita berdiri di depan orang yang memberi utang. Benar? Gak mungkin kita berani ngomong di depan orang yang memberikan utang. Gak mungkin. Pasti kita menunduk dan omongannya apa? Mohon maaf, tolong tambah waktu pelunasan. Innalillah. Jamaah sekalian, Al-Quran memberikan solusi. Bismillah. Bismillah. Al-Quran mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Duhai manusia, benar-benar telah datang kepada kalian pelajaran. Benar-benar telah datang kepada kalian obat sakit jiwa. 8 tadi obatnya adalah dalam Al-Quran. Benar-benar telah datang kepada kalian petunjuk bagaimana hidup yang baik. Benar-benar telah datang rahmat dari Allah. Maka fabidzalika falyafrahu, berbahagialah. Berbahagialah menjadi seorang muslim. Berbahagialah menjadi seorang bangsa Indonesia. Berbahagialah menjadi seorang manusia. Berbahagialah menjadi hamba Allah. Orang bahagia kerjanya semangat. Orang bahagia tidak kenal lelah. Orang bahagia mudah menolong. Orang bahagia pasti berani. Orang bahagia tidak mau diatur bangsa asing. Semoga Allah menerima semua ibadah puasa kita, salat kita, doa-doa kita, baca Quran kita. Ramadan boleh usai, Al-Quran tidak usai. Ramadan boleh usai, kita masih ada jika Allah menghendaki. Teruslah bersama Al-Quran, teruslah salat berjamaah, teruslah ngaji. Bismillah. Masjid kita Al-Hikmah memerlukan bantuan. Teruslah berinfak. Tidak mungkin harta berkurang untuk infak sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita berdoa, semoga Allah merahmati kita. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, ya Allah, sayangi kami ya Allah. Sayangi bangsa ini ya Allah dengan Al-Qur'an-Mu. Sayangi keluarga kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai imam kami,
pemimpin kami, pengarah hidup kami, cahaya bagi hidup kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran menjadi penolong kehidupan kami dunia dan akhirat. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami di seluruh penjuru dunia, di Indonesia tercinta, di seluruh belahan dunia, di Palestina, di Myanmar, di seluruh dunia. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari rasa cemas, sedih, gundah gulana, putus asa. Wa minal ajzi wal kasal, dari rasa lemah, hina, malas. Wa minal jubni wal bukhl. Ya Allah, kami berlindung ya Allah dari pengecut dan dari bakhil. Wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, bebaskan negeri kami dari utang ya Allah. Bebaskan ya Allah, kuatkan kami ya Allah agar bangsa asing tidak berpengaruh kepada negeri kami ya Allah. Kami ingin merdeka ya Allah. Kami ingin menentukan nasib bangsa ini ya Allah. Kami ingin bangsa ini menolong saudara-saudara seluruh dunia ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan hidup, anak keturunan yang menjadi penyejuk mata hati kami. Lahirkan dari rahim keluarga kami pemimpin terbesar bangsa ini ya Allah, sebagaimana Engkau lahirkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin dunia ya Allah. Lahirkan dari rahim keluarga kami ulama teladan bangsa ini, bahkan ulama sekelas Imam Asy-Syafi'i, ulama sekelas Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, bahkan lebih ya Allah. Hadirkan dari keluarga kami ulama teladan bangsa ini ya Allah. Hadirkan dari rahim keluarga kami pengusaha terbesar, jujur, amanah, yang memiliki karyawan, yang membuka perusahaan-perusahaan baru, bukan orang yang mencari pekerjaan, orang-orang yang memberikan pekerjaan kepada saudara-saudaranya. Ya Allah, selamatkan bangsa ini, sayangi bangsa ini. Ya Allah, jaga bangsa ini. Terimalah puasa kami, terimalah salat kami, terimalah semua ibadah kami. Ya Allah, jumpakan kami dengan Ramadan, jumpakan kami dengan Ramadan, jumpakan kami dengan Ramadan. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masya Allah. Salam sama ya. Ini yang aku senang. Semangatnya. Bismillah. Ini yang